Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali kami akan menghantarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim kali ini. Bersama saya, Muhammad Haikal. Kita langsung ke informasi pertama. 4 orang oknum aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dilaporkan ke Banwaslu karena diduga tidak netral. Keempat oknum ASN itu dicurigai berpihak terhadap seorang calon anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur telah menerima pengaduan dari salah seorang warga terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini. Laporan itu diterima Bawaslu pada tanggal 31 Januari, yakni terkait penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kabupaten yang diduga melibatkan seorang caleg. Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir mengatakan, laporan tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, pelapor dan sebagian terlapor juga telah dimintai keterangan di kantor Bawaslu. Namun masih ada beberapa terlapor yang meminta untuk melakukan penjadwalan ulang karena sedang melakukan kegiatan kedinasan di luar daerah. Natsir menegaskan, sesuai peraturan Bawaslu Republik Indonesia, laporan tersebut akan ditindaklanjuti hingga tuntas dalam kurun waktu 14 hari kerja. Kemudian nanti setelah selesai pemanggilan itu, maka kami akan melakukan kajian melalui Korbit Hukum bersama dengan Korbit Penanganan Pelanggaran dan nanti akan diplenokan sebelum batas waktu penanganan pelanggaran ini berakhir. Itu kan 14 hari kerja setelah diregister kami bekerja untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Dan hasilnya nanti untuk apakah ini diduga terbukti ataupun diduga tidak cukup bukti, ya kami tentukan di pleno. Kalau memang di pleno nanti hasilnya ini kesimpulannya diteruskan kepada KSN, ya kami teruskan karena kami menjalankan hasil pleno itu sebagai putusan tertinggi. Dan kalaupun sebaliknya ini kan tidak cukup bukti dan ini dihentikan kan karena memang bukan ASN misalnya itu kan yang mengundang caleg ataupun misalnya caleg sendiri yang disiapkan hadir itu kan ya tetap akan dihentikan. Natsir menambahkan pelanggaran netralitas ASN bukanlah merupakan pelanggaran pidana pemilu. Jika keempat oknum ASN terbukti tidak netral, maka kasus akan dilimpahkan ke pihak Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN untuk memberikan sanksi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi pendistribusian logistik pemilu serentak tahun 2024. Kondisi geografis khususnya pendistribusian logistik jalur sungai jadi perhatian. Rapat koordinasi pendistribusian logistik pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan KPU Kota Waringin Timur bersama sejumlah instansi. Mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, BMKG, serta panitia pemilihan kecamatan. Rapat koordinasi dilakukan untuk mematangkan persiapan pendistribusian logistik pemilu. Pendistribusian logistik dari kabupaten menuju kecamatan dimulai tanggal 10 Februari. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengatakan, pendistribusian logistik diawali dengan tujuan kecamatan terjauh dan aksesnya yang sulit. Seperti beberapa kecamatan pada daerah pemilihan atau Dapil 5 di wilayah utara Kota Waringin Timur. Di samping itu, pendistribusian logistik jalur sungai turut jadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Sebab hingga saat ini masih banyak desa di Kota Waringin Timur yang belum bisa diakses melalui jalur darat. Jadi pada umumnya untuk dari ibu kota kabupaten menuju ibu kota kecamatan semuanya itu jalur darat. Hanya ada satu untuk kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut ya.
dan itu adalah gabungan antara darat dan air untuk menuju ke kecamatannya. Karena memang daerah kita ada memang desa-desa yang belum bisa dijangkau hanya lewat jalur darat. Seperti jalur di Antang Kalang menuju Tumbang Gagu itu kan sepanjang itu jalur sungai itu ada desa Tumbang Gamai, Tumbang Ngahan sampai Tumbang Gagu sebagainya itu kan semuanya harus melalui jalur air. Kemarin kami minta kalau memang armadanya sudah disiapkan termasuk juga armada untuk jalur air dipoto seperti apa bentuk kapalnya. Kemudian seperti apa kelayakannya, kemudian juga dari segi pengamanannya termasuk adakah di sana misalkan terpal untuk melindungi ketika terjadi hujan. Salah satu pendistribusian logistik dari kecamatan menuju desa yang harus ditempuh melalui jalur sungai adalah Kecamatan Mentaya Hulu. Di kecamatan tersebut terdapat 4 desa yang hanya bisa diakses jalur sungai. Memang saat ini ada beberapa desa yang tidak bisa menggunakan jalur darat seperti Bampah, Bantur, Kapuk, dan Tangar. Kemungkinan kita menggunakan jalur air karena aksesnya jalan begitu juga di sana rusak. Terus ada satu lagi yang kendala kita saat ini, Desa Kapuk. Desa Kapuk itu ada jembatan yang putus, mau tidak mau memutar kurang lebih sekitar 140 km itu menggunakan jalur air. Kalau untuk jalur air mungkin kalau kurang lebih sekitar 1-2 jam untuk sampai di lokasi. Tapi untuk yang di beberapa desa seperti Bantur dan Bampah mungkin hanya sekitar 10-20 menit untuk sampai di TPS. Tanggung jawab pendistribusian logistik pemilu dari kabupaten hingga ke TPS dilakukan bertingkat oleh penyelenggara pemilu di masing-masing tingkatan. Logistik pemilu harus sudah tiba di TPS 1 hari menjelang pemungutan suara. Mashud Badarudin, Hayat TV. KPU Kabupaten Kota Waringin Timur terus mematangkan kesiapan logistik pemilu serentak tahun 2024. Sebelum didistribusikan ke kecamatan, pendistribusian logistik rencananya dilakukan mulai tanggal 10 Februari. Menjelang pemilihan umum atau pemilu serentak yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota Waringin Timur terus mempersiapkan logistik pemilu. Rabu 7 Februari, petugas KPU Kota Waringin Timur disibukkan dengan pengecekan akhir logistik pemilu yang dikemas di dalam kotak suara. Sebagian petugas juga ada yang melakukan penyegelan kotak suara, baik menggunakan stiker maupun segel plastik. Ketua KPU Kota Waringin Timur Muhammad Rifki mengatakan, kesiapan logistik pemilu saat ini sudah mencapai 95%. Pengecekan logistik akan terus dilakukan sebelum logistik pemilu didistribusikan. Pendistribusian logistik pemilu dari kabupaten ke 17 kecamatan di Kota Waringin Timur rencananya akan dimulai pada tanggal 10 Februari atau 4 hari menjelang hari pemungutan suara. Pendistribusian logistik pemilu akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kecamatan-kecamatan terjauh, yakni kecamatan yang berada di wilayah utara Kota Waringin Timur atau masuk dalam daerah pemilihan Dapil 5. Sudah siap semuanya, tinggal kita melakukan pengecekan akhir sebelum kotak itu dilakukan penyegelan, kemudian ditutup, dikunci, dan disegel kan, sebelum juga proses kirim terhadap barang yang di luar kotak kita pastikan kembali. Jadi sudah beberapa kali dilakukan pengecekan dan ini terus akan berlangsung sampai sebelum dilakukan distribusi. Untuk rencana pendistribusian dilakukan kapan? Rencana kita tanggal 10, tapi nanti kita lihat dalam perkembangan Rakor. Jadi yang untuk tanggal 10 itu kita dahulukan daerah hulu ya, daerah yang jadi terjauh terluar. Nah, jadi terjauh terluar ini kan berada di wilayah hulu atau Dapil 5. Jadi Dapil 5 kita akan dahulukan distribusi. Untuk dalam kota? Untuk dalam kota H-1. Rifki menambahkan pihaknya juga telah memetakan jalur pendistribusian logistik pemilu yang dinilai rawan, khususnya dalam hal geografis.
Masih banyak jalur pendistribusian logistik pemilu terutama dari kecamatan menuju desa yang hanya bisa ditempuh melalui jalur air atau sungai, sehingga pendistribusian logistik pemilu akan dilakukan menggunakan transportasi air. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menyiapkan strategi pengamanan pemilu serentak tahun 2024, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggelar Tactical Floor Game atau TFG. Gelar simulasi ini dilakukan sebagai gambaran dan langkah antisipasi saat terjadi gangguan keamanan di tempat pemungutan suara. Tactical Floor Game atau TFG oleh Polres Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Rabu 7 Februari. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk simulasi dan gambaran segala bentuk rangkaian pengamanan tahapan-tahapan pemilu khususnya di TPS. TFG dilakukan menggunakan miniatur, mulai dari personil, kendaraan hingga bangunan, termasuk peta lokasi wilayah TPS. Simulasi dibuat semirip mungkin dengan kondisi di lapangan. Gelar simulasi ini dilakukan sebagai gambaran serta langkah antisipasi saat terjadinya gangguan keamanan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga personil dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam pengamanan pemilu. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan, penempatan jumlah personil di TPS ditentukan berdasarkan potensi tingkat kerawanan, termasuk kerawanan kondisi geografis wilayah. Diakui Kapolres jika potensi kerawanan di Kota Waringin Timur memang cukup tinggi, namun dengan kesiapan dan jumlah personel yang terlibat, diyakini pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Intinya adalah memberikan gambaran kepada kita semuanya, terutama petugas pengamanan TPS, bagaimana melaksanakan pengamanan dengan baik, membantu penyelenggara pemilu dalam tahapan pungut suara dan hitung suara. Kita mengenal adanya TPS yang kurang rawan dan cukup rawan yang di sini. Dengan pola pengamanan ada yang 1 TPS 3 personil, ada yang 4 TPS 1 personil, dan juga ada yang 1 TPS 1 personil. Ulangi, 1 TPS 2 personil, 2 TPS 1 personil sesuai dengan kerawanan. Kalau cukup tinggi kerawanan iya, karena kalau dilihat DPT-nya memang paling tinggi. Tetapi insya Allah dengan strategi, dengan sinergitas TNI Polri dan penyelenggara pemilu, personil pengamanan yang disiapkan dari Polres, dari Kodim, dan BKO dari Polda, insya Allah cukup. Dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi pemilu serentak 2024, Polres Kota Waringin Timur menyiagakan sebanyak 398 personil. Nantinya juga akan ada bantuan tambahan personil dari bawah kendali operasi atau BKO dari Polda Kalimantan Tengah serta Kodim 1015 Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi lain, penjualan pernak-pernik Imlek di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur tahun ini mengalami penurunan hingga 30%. Kendati demikian, penjualan amplop angpau tetap laris, terutama yang bermotif Shio Naga. Tahun Baru Imlek identik dengan pernak-pernik perayaan Tahun Baru dalam kalender Tionghoa. Masyarakat Tionghoa biasanya akan berbelanja berbagai pernak-pernik untuk kebutuhan Imlek, termasuk di Sampit, Kota Waringin Timur. Pernak-pernik yang dibeli umumnya berupa amplop angpau, lampion, dupa, serta berbagai macam keperluan upacara lainnya. Salah seorang pemilik toko di Jalan Panjaitan mengatakan, pada perayaan Imlek tahun ini omset penjualan pernak-pernik mengalami penurunan. Penurunan omset terjadi hingga 30% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan lantaran Imlek tahun 2024 berbarengan dengan momen pemilu yang membuat warga Tionghoa di daerah setempat membatasi perayaan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Di samping itu, banyak etnis Tionghoa yang memilih pulang kampung agar bisa menggunakan hak pilihnya. Kendati demikian, penjualan amplop angpau tetap laris, terutama yang bermotif Shio Naga. Kalau untuk tahun ini
Sepertinya ya agak kurang. Agak kurang ya. Soalnya kan berbarengan dengan ini pemilu. Jadi terus juga ini banyak yang pulang kampung, pulang ke Medan, ke Pontianak. 30%. Amplop ini, angpau ini masih stabil lah. Soalnya diperlukan setiap tahunnya. Belanja peralatan buat menyambut Hari Raya Cina. Jadi kita beli kayak hio, terus beli lampu minyak dan yang lain-lain. Setiap tahun kita pasti beli karena supaya lebih bagus, lebih baru, biar lebih lebih terang aja lah jadinya. Keluarga setiap tahun merayakan Imlek, supaya tradisi itu tidak terputus di kita aja, jadi biar berkelanjutan terus. Meski omset mereka menurun, para pedagang berharap perayaan Imlek tahun ini berjalan kondusif, aman, dan damai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Waringin Timur memusnahkan 120 paket narkoba jenis sabu seberat 471,18 gram, serta 5 butir ekstasi dan 109,3 gram ganja kering. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 15 kasus. Pemusnahan barang bukti narkoba digelar di halaman Polres Kota Waringin Timur pada Rabu 7 Februari. Dipimpin Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Sarpani, kegiatan dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta BNK. Sebelum dimusnahkan oleh petugas Labkesda, barang bukti sabu dilakukan pengetesan untuk memastikan jika barang bukti tersebut merupakan narkoba mengandung metamfetamin. Pemusnahan dilakukan sebagai langkah mengantisipasi hilangnya barang bukti atau disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Adapun barang bukti narkoba yang dimusnahkan adalah 471,18 gram sabu serta 5 butir ekstasi dan 109,3 gram ganja kering. Barang bukti itu merupakan hasil pengungkapan kasus dari 15 orang tersangka pada bulan Januari. AKBP Sarpani mengatakan, dari 15 tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya berada dalam jaringan yang sama. Pengungkapan kasus tersebut sebagai komitmen aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Setiap LP atau setiap kejadian memang mereka terpisah, tapi kita sudah mengidentifikasi mereka ada yang berkaitan dalam sebuah jaringan atau networking. Akan selalu melakukan ungkap kasus. Tetapi indikasi ungkap kasus yang begitu pesat, itu indikasinya ada dua. Ada memang prestasi bagi anggota saya karena dia giat, dan yang kedua adalah ternyata di sini semakin banyak. Harapan kami adalah pengungkapan itu turun karena memang di sini bisa bersih dari narkoba. Tapi kalau tidak bersih ya kita akan efek deterennya lewat penangkapan. AKBP Sarpani menambahkan, penyelundupan narkoba ke wilayah Kota Waringin Timur kerap terjadi melalui jalur darat. Di samping itu, terbukanya akses laut serta udara juga berpotensi menjadi jalur peredaran narkoba yang perlu diantisipasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seorang wartawan bernama Agus Salim di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, laporkan konten kreator berinisial FR ke Polres Kota Waringin Timur. FR telah mengambil foto Agus Salim dan mengunggahnya ke media sosial, diduga sebagai bahan candaan dan penghinaan. Agus Salim mendatangi Polres Kota Waringin Timur didampingi kuasa hukumnya Christian Renata Kesuma Rabu 7 Februari. Agus Salim yang berprofesi sebagai wartawan ke kantor polisi untuk menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP atas laporan pengaduan masyarakat yang dilakukannya pada Agustus 2023 lalu terhadap seorang konten kreator di daerah setempat berinisial FR.
Agus Salim mengatakan, konten kreator tersebut telah membuat unggahan di media sosial dengan menggunakan fotonya tanpa izin. FR mengunggah foto tersebut terkesan sebagai bahan candaan bahkan penghinaan. Unggahan yang dilakukan konten kreator diduga akibat tidak terima dengan pemberitaan terkait kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dibuat oleh Agus Salim pada beberapa waktu lalu. Saya ini memberitakan terkait dengan KDRT yang dilakukan oleh saudara FR ini. Nah, dia itu merasa tidak terima dengan pemberitaan yang dilakukan oleh Ulun tuh. Mulai dari situlah konflik Ulun dengan si FR ini. Terus setiap berita yang karya jurnalis Ulun itu di-repostnya dan dijadikan bahan candaan di Instagramnya, dijadikan bahan penghinaan. Tiap postingannya itu banyak komentar-komentar netizen yang negatif terhadap saya, sehingga foto-foto saya di situ tuh terpampang oleh si konten kreator ini atau FR ini. Sehingga saya merasa tidak terima dengan yang dilakukan oleh FR ini. Kuasa hukum pelapor Christian Renata Kesuma mengatakan karena telah mengambil foto milik kliennya tanpa izin dan mengunggahnya di media sosial sebagai bahan candaan dan hinaan, maka patut diduga konten kreator itu melanggar Undang-Undang ITE. Melaporkan tindakan yang dilakukan oleh konten kreator inisial FR itu kepada Polres Kota Waringin Timur, yang dimana saudara FR mencomot foto klien kami tanpa seizin klien kami dan membuat itu menjadi bahan lucu-lucuan dan konten penghinaan. Untuk sementara kami hanya berfokus kepada tindakan yang dia lakukan, yaitu mencomot foto, tindakan yang dilakukan oleh konten kreator tersebut, dan setelah itu konten penghinaannya. Dan ini kejadian tidak hanya satu kali, tapi sudah berulang kali terjadi. Baik Agus Salim maupun kuasa hukumnya berharap kasus ini dapat diproses dengan baik secara hukum sehingga hal itu dapat menjadi efek jera bagi konten kreator tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Pemirsa, memperingati peristiwa Isra Mi'raj 1445 Hijriah, SMP Negeri 2 Sampit menghadirkan langsung penceramah dari Palestina, Syekh Muhammad Hasan, pada Rabu 7 Februari lalu. Lantunan syair Habsyi terdengar dengan merdu dan syahdu oleh grup Habsyi SMP Negeri 2 Sampit mengiringi kedatangan penceramah Syekh Muhammad Hasan dari negara Palestina. Syair dan puji-pujian ini seolah menapaki relung-relung perjalanan waktu berabad silam, tatkala baginda Rasulullah beserta pengikutnya berjuang hingga tetes darah terakhir untuk menegakkan ajaran agama Islam di muka bumi ini. Berikutnya pembacaan kalam ilahi melalui ayat demi ayat yang disampaikan mengalun dengan penuh hikmat oleh Qori Setiawan dan Sari Tilawah Raihana. Hal ini sebagai sebuah keyakinan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta.
Sementara itu dalam sambutan Kepala SMP Negeri 2 Sampit, Haji Abdurrahman mengatakan pihak sekolah sengaja mendatangkan Syekh Muhammad Hasan dari Palestina agar peserta didik dapat merasakan berbagai penderitaan yang dialami warga Gaza terkait aksi brutal dan penjajahan yang dilakukan Zionis Israel. Diharapkan pula setelah menyaksikan film dokumenter tentang penderitaan dan kecemasan warga Gaza maupun aksi penggalangan dana untuk warga Palestina, peserta didik akan timbul rasa empati sehingga memupuk kepedulian dan rasa kemanusiaan antar sesama. Normansa, Hayat TV. Syekh Muhammad Hasan menegaskan perang antara hak dan batil di jalur Gaza akan terus berlangsung sampai hari kiamat tiba. Namun negara Palestina akan terus berjuang untuk meraih kemerdekaan di tanah air sendiri. Penegasan tersebut disampaikan Syekh Muhammad Hasan dari negara Palestina saat menyampaikan tausiah di hadapan ratusan peserta didik, anggota paguyuban, dan warga sekolah SMP Negeri 2 Sampit pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, Rabu 7 Februari 2024. Menurut Syekh Muhammad Hasan, di masa lalu negara Palestina dapat hidup tenang dan damai, sehingga neneknya bisa dengan nyaman berkebun sejak pagi hari serta dapat menyaksikan keindahan bulan purnama di saat langit cerah malam hari hingga usianya mencapai 75 tahun. Namun suasana tersebut mendadak sirna saat terdengar raungan mesin pesawat tempur dan deru kendaraan tank melapis baja ketika terjadi penyerangan besar-besaran dari Zionis Israel. Tak pelak banyak anak-anak tewas mengenaskan, perempuan dianiaya bahkan ada yang dibunuh dengan disobek perutnya. Hingga pada tahun 1980 Masehi, Israel mendirikan negaranya sendiri namun di tanah kelahiran rakyat Palestina. Syekh Muhammad Hasan menegaskan, perang antara hak dan batil di jalur Gaza akan terus berlangsung sampai hari kiamat tiba. Namun negara Palestina akan terus berjuang hingga meraih kemerdekaan di tanah air sendiri. لكن يبقى حتى يستعيد الشعب الفلسطيني جميع حقوقه وأرضه حتى لا توقفت هذه الحرب. Ya, peperangan antara hak dan batil itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Namun permasalahan yang terjadi di Palestina bukanlah itu semata, tetapi warga Palestina berupaya untuk memerdekakan diri dari penjajahan ini. Ya. شعب فلسطين لن يستسلم حتى يحرر أرضه وعاصمتها القدس الشريف. Warga Palestina tidak akan menyerahkan tanah mereka sampai mereka betul-betul merdeka. Hingga kini aksi pejuang Palestina terus berlangsung meskipun Zionis Israel memiliki kekuatan militer terkuat, bahkan dibantu banyak negara besar. Namun mereka meyakini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus melakukan perlawanan hingga negara Palestina merdeka. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Rin Timur M. Irfan Syah terus mengingatkan para pelajar agar mereka bijak dalam menggunakan handphone. Menurut Irfan Syah, kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Senin 5 Februari 2024. Dia pun mempersilahkan para pelajar untuk memanfaatkan teknologi yang memang membutuhkan teknologi sebagai fasilitas pendukung seperti handphone, laptop, dan lainnya. Setelah itu bisa disimpan kalau tidak dipergunakan lagi. Disitulah edukasinya bahwa perangkat digital seperti handphone hanya pada saat diperlukan. Kemajuan teknologi memang tidak bisa kita hindari dan hanya kita harus bijak menggunakan teknologi. Jadi tidak bisa kita juga menghindar dari teknologi ataupun handphone, kemajuan zaman. Tapi kita bagaimana bijak menggunakannya itu. Di sekolah mungkin pada saat pembelajaran-pelajaran tertentu yang memerlukan digitalisasi, disitulah kita
mengajarkan kepada anak-anak kita, silahkan mereka menggunakan. Setelah itu disimpan. Kalau tidak, digunakan lagi, beri penjelasan. Nah, disitulah ada edukasi pembelajaran bahwa penggunaan digital ataupun handphone pada saat memang diperlukan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sampit, Abdurrahman, mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi mengenai penggunaan smartphone yang bijak kepada para peserta didik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi melalui paguyuban sekolah, baik itu di kelas maupun komite sekolah dan orang tua siswa, tentang bagaimana penggunaan handphone yang bijak. Karena smartphone itu yang penting untuk menambah wawasan atau mencari ilmu pengetahuan dan hal yang penting lainnya yang mendukung pembelajaran. Selain itu, pihaknya juga telah menyediakan loker penyimpanan smartphone di sekolah. Setiap pagi, siswa yang membawa handphone diminta menyimpannya terlebih dahulu. Dan di sekolah kita juga sudah kita sampaikan dengan orang tua siswa bahwa HP itu yang penting untuk menambah wawasan, mencari pengetahuan apapun hal-hal yang penting. Tapi di sekolah juga tidak ada pembatasan dalam hal ini. Kita ada loker tempat penyimpanan HP. Jadi pada saat pagi anak sudah menyimpan HP-nya itu di kelas masing-masing. Kemudian pada saat Bapak Ibu guru menggunakan pembelajaran menggunakan IT, baru itu bisa digunakan. Itulah langkah-langkah kita yang dilakukan. Dan kita punya aturan dan tertib yang sudah disepakati oleh sekolah dan warga orang tua siswa. Kemudian jika para guru memberikan pembelajaran menggunakan Information and Technology atau IT, saat itulah para pelajar baru diperbolehkan untuk menggunakan handphone. Normansa, Hayat TV. Mengumandangkan salawat dan salam adalah sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ibadah ini pula guna semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya itulah yang juga ditampilkan ibu-ibu melalui grup Habsi Raudatul Jamil pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Masjid Nurul Iman Jalan Tidar 4 Sampit pada Kamis lalu. Harmonisasi dan kekompakan dari setiap gerakan dan ketahanan gendang melalui rangkaian syair-syair yang ditampilkan sejumlah ibu-ibu dari grup Habsi Raudatul Jamil ini serasa memberikan hiburan dan makna tersendiri pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah yang berlangsung di Masjid Nurul Iman Jalan Tidar 4 Sampit. Melalui kumandang syair-syair Habsi ini pun sekaligus sebagai syiar dan sarana menjalin silaturahmi antar warga setempat. Selain itu, dengan mengeluarkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW adalah menyalurkan kreativitas para ibu setempat dalam mengekspresikan bakat dan kemampuan melalui lantunan Al-Quran dan melakukan sejumlah alat gendang tersebut. Dalam setiap kesempatan di tengah aktivitas dan kesibukan mengurus kehidupan rumah tangga sejak dibentuk beberapa tahun lalu, puluhan ibu-ibu ini secara rutin tetap menuntut ilmu dengan membentuk grup Habsi dengan melakukan latihan 2 kali dalam seminggu. Mereka pun akhirnya terampil mengumandangkan sholawat atas kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Lantunan sholawat ini pula menjadi kebanggaan dan motivasi bagi para jamaah setempat agar semangat mengaji, tholabul ilmi atau mencari ilmu akan semakin mempertebal kecintaan, kerinduan dan penghormatan sebagai umat Islam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Selain itu pula adalah upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapat syafaat sebagai bekal menuju akhirat kelak. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai di sini kami temani Anda. Sampai jumpa kembali di Jurnal Khotim berikutnya. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.